Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Kelompok kami terdiri dari Nurul Iza, Tarisi Pediksi, dan Nova Amalia. Baik, yang pertama adalah pengertian penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik? Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Materi pertama yaitu penilaian autentik assessment atau autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, asesmen autentik mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mengintersisi, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi yang mereka dapat, kemudian dapat mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria seperti berikut. A. Mengetahui cara menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. B. Mengetahui cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuannya. C. Menjadi pengasuh dalam proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan mensimulasikan pemahaman peserta didik. Dan D. Menjadikan kreatif tentang proses belajar peserta didik dan dapat dengan luas menimba pengetahuan dari dunia luar sekolah. Nah, selanjutnya ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mengukur aspek kinerja atau performance serta karya yang dihasilkan. Kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, menggunakan berbagai teknik sesuai tuntutan kompetensi, serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu, harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes semata. Kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap harinya. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Dan keenam, penilaian harus mendekatkan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Berikutnya, prinsip-prinsip penilaian autentik. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip-prinsip. Berikut prinsip-prinsip menurut Santoso. Yang pertama, keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu harus mempunyai atau mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out,
yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Lanjut, cakupan penilaian autentik. Dalam penilaian autentik ada 3 aspek yang harus dinilai, yaitu rada kognitif atau kemampuan berpikir, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Pada rada kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, serta mengevaluasi. Pada rada afektif, yaitu menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. Dan pada rada psikomotorik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, serta mendalar atau mengasosiasi. Nah, berikut langkah-langkah asesmen autentik. Yang pertama, identifikasi dan penentuan standar. Yang kedua, penentuan tugas autentik. Yang ketiga, pembuatan kriteria tugas autentik. Dan yang keempat, pembuatan rubrik. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian autentik. Ada penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian tertulis, penilaian lisan, dan penilaian praktik. Nah, yang terakhir kita akan membahas keunggulan dan kelemahan asesmen autentik. Keunggulannya yang pertama yaitu penilaian autentik digunakan sebagai pengumpulan informasi terkait kemajuan dan perkembangan belajar siswa, baik formal maupun informal yang diadakan dalam suasana menyenangkan. Keunggulan yang kedua yaitu prestasi belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi prestasi atau kemampuan yang dimiliki setiap siswa dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi penilaian murni dari masing-masing individu. Dan adapun kelemahannya yaitu lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. Dan yang terakhir, lebih mendata guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja penjelasan penilaian autentik dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.